Oke Teh, sekarang Hmm. kita mau bicarain soal lagu Mas Bahlil Ganteng ini. Secara umum, gimana hasil datanya ditemukan oleh teman-teman dari Deep Intelligence Research Teh? Sebenarnya kalau dari media mainstream ya, Mhm. baik itu cetak, elektronik, ataupun online itu 86% 86% sentimennya positif. positif, oke, Kemudian ya. 11% negatif dan Mhm. hanya 3% saja netral. Mhm. Kenapa ditengarai bahwa ini menjadi sentimen positif yang sangat tinggi? Jadi Mhm. dari total 635 pemberitaan itu 86% sentimennya positif. Oke. Karena ini menyoroti terkait dengan isu yang sangat viral. Publik melihat bahwa ini sebagai kreativitas digital, humor Oke. politik, kemudian respon figur terhadap publik yang lagi tren banget lah di media sosial. Mhm mhm. Lalu kemudian di situ juga sebenarnya Pak Bahlil ingin bertemu kan Iya, dengan betul. siapa sih sebetulnya Yang sosok bikin yang menciptakan lagu lagu ini ini. gitu, bahwa di situ memang karena ada netizen, tapi Mhm netizen mhm. itu siapa? Nah Mhm itu mhm mhm. kemudian tapi sebenarnya muncul juga ada sentimen negatif meskipun hanya Mhm mhm. 11% ya. Mhm. Karena di situ ada kritik, sindiran, ya seperti biasalah Seperti Kak, biasa, karena iya. sebenarnya kan kalau tidak Mhm. ada, Kalau nggak ada sentimen sentimen negatif negatifnya tuh sepertinya kayaknya, memang dinamikanya ya kurang gitu ya. kurang aja. Heeh. Nah tapi yang paling seru itu memang di sosial media, karena Oke. di sosial media ini menyentuh sampai dengan 171 juta Oke, engagement 171 dan juta ya? dan juga 342 juta audiens, wow banget kan. Oke, iya. Hanya dalam tempo waktu sekitar 1 minggu Satu lebih. mingguan lebih ya? Heeh. Iya, karena ini kan fenomena yang sebenarnya kenapa publik, Mhm. sangat respon ya terkait dengan hal Mhm. ini. Ini fenomena yang menarik menurut saya, karena ada di persimpangan kali kali ini netizen tuh pada bilang bahwa, ya sebenarnya kan di tengah hiruk-pikuk politik gitu Iya, ya, di tengah yang ruwetnya politik kita hari-hari ini ya, betul. ada hiburan nih. Rupiah Iya, yang kemudian rupiah semakin yang lemah dan melemah, kemudian lain-lain. kondisi ekonomi juga dan Mhm. lain sebagainya, di tengah-tengah kemudian ada Masuklah. persimpangan antara Mhm. meme, kemudian komunikasi politik, propaganda digital, komunikasi partisipatif dengan algoritma media sosial. Mhm mhm. Nah, kemudian dengan lirik-lirik yang itu disertai adanya Mhm. humor gitu Mhm ya, mhm. dan ini tuh easy listening banget loh, Iya, Kak. bener bener. Anak-anak kecil aja tuh Anak-anak sampai kecil seneng sekarang banget iya, seneng lagu banget lagu ini. MBG gitu. Itu kemudian menyebar terutama di TikTok ya, lewat Iya. platform TikTok Mhm dan mhm. Instagram, Reels Instagram. Mhm. Kemudian itu juga diamplifikasi juga kan oleh Iya. beberapa key opinion leader. Kayak Mhm. misalnya Salim Doer dan Iya. kawan-kawan tuh. Mhm. Nah terus di situ, mulai sangat masif Mhm. di seluruh platform sosial media sampai ada Mhm. netizen yang bilang, "Kok saya buka beranda tuh yang muncul MBG lagu MBG lagi lagu MBG Iya lagi," iya. gitu. Pertama karena memang kenapa dikaitkan ke sini gitu ya, dan publik tuh kalau kita lihat di bagaimana emosi mereka, Mhm. itu seluruh platform sosial media baik itu X, Facebook, Mhm. Instagram, Mhm. TikTok, YouTube, dan Threads itu joy. Joy Mereka berarti ya? seneng banget gitu Mhm. dengan lagu ini. Jadi sangat menikmati Mhm. entah itu dinyanyikan bersama Rame-rame teman-teman di sekolahnya atau gitu ya ya, anak-anak sebagai kecil. sebuah konten gitu, konten media Betul sosial aja ya betul, berarti itu ya? seru banget Mhm. karena pertama, kalau merujuk dalam teorinya Mhm. framing Erving Goffman, itu Mhm. lagu ini tuh sebenarnya membingkai tokoh Pak Bahlil ini, Mhm. tokoh yang sebenarnya lucu gitu. Oke, Dianggap tokoh yang lucu lucu ya? Mhm. oleh publik, kemudian sebenarnya lebih dekat dengan anak muda ya, Mhm. terutama memang netizen. Bisa dijadikan sebagai bahan candaan, sebagai Mhm seorang figur mhm. yang itu dia nggak marah. Ya nggak baperan lah Nggak ya baperan dengan dan dia bercandaan tuh ya? sadar bahwa, ini tuh satu kondisi memang ini adalah oke ini satir gitu, tapi beliau tidak anti kritik dan Oke. beliau sangat, menerima semua itu gitu Mhm. ya. Kemudian juga tidak menjadikannya ini sebagai sesuatu Mhm. hal yang kontradiktif. Oke. Misalnya siapa nih yang pembuat lagunya dilaporkan dan Ya, lain sebagainya, tidak. berarti lebih ke Jadi beliau tuh menyikapi dengan betul, tenang gitu ya dan dan sebetulnya beliau menjadi sosok yang sebenarnya tidak berjarak dengan publik gitu. oke, dengan ada lagu ini berarti ya? Betul, Mhm dengan mhm. lagu ini tuh seolah-olah memang ada kedekatan yang sebenarnya publik menganggap bahwa sosok Pak Bahlil ini tuh menjadi sosok yang, tidak anti kritik, terus kemudian juga beliau sosok yang humoris gitu Mhm. ya, dan beliau juga
tidak marah dengan kondisi hal itu Dengan gitu. hal ini, Dan dengan kalau kita lihat dalam banyak banget percakapan netizen ini, mhm, saya tuh sebenarnya ada nih ya yang itu sentimennya sebenarnya lebih ke negatif. negatif, Saya enek ya. banget nih sama lagu ini, tapi kenapa Mhm muncul mhm. banget di beranda, sampai saya harus hafal juga lagu ini. Iya Jadi orang iya. yang tidak Heeh heeh. tahu, itu pada akhirnya juga banyak banget Banyak yang juga yang kemudian tahu. terpapar. Mhm. Lalu, ada yang lucu juga nih, misalnya bener-bener ya anak pertama gue masuk sekolah, pulang itu bukan cerita tentang tesnya itu gampang atau susah, Heeh tapi malah bawa bekal heeh. lagu, nyanyi Lah, lagu oke Bahlil gitu, oke. MBG. Ada Heeh heeh. terus kalau anak-anak kalian hari ini masuk sekolah, pulang bawa bekal apa guys? Apakah itu nyanyi MBG Iya. juga atau tidak gitu. Mhm Dan mhm. itu tuh seolah-olah di situ kan ada My Little Bolu Ketan ya, Iya. ada yang Mhm. misalnya bolu ketannya difoto Mhm. kemudian banyak banget yang di situ ada caption, "My Little Bolu Mhm. Ketan." Oke. Itu udah Iya. masuk dalam top of mind Menurut di offline masyarakat dan menurut masyarakat, saya betul. ini jadi bagus juga ya Iya. investasi untuk Pemilu Investasi untuk 2029. 9. Oke. Ketika banyak Heeh. tokoh agak susah kan Mhm mhm. untuk naik gitu Untuk bagaimana engagement-nya, dia engagement-nya. exposure-nya. Pak Bahlil dengan kalau kita lihat dari big data itu, Mhm 9 di atas 90% mhm. itu memang digerakkan oleh human. Oh, Itu berarti bener percakapan betul-betul ini organik. bener-bener organik ya? Betul betul-betul Makanya kan organik bahkan, heeh, nyaris di situ, cyborg integrasi antara human robot dengan mhm. robotnya, robot bahkan mungkin nyaris tidak Nyaris ada. tidak ada ya? Kemudian, cyborg-nya Heeh juga sangat kecil dan heeh, paling sangat mhm, tinggi 90% itu adalah heeh. human. Karena kalau pertama kali saya dengar lagu ini, saya lihat kan, wah ini viral dan lain segala macam. Saya sempat ada pikiran, oh ini mungkin, ada digerakkan atau sesuatu, tapi ternyata enggak ya, batas Enggak, betul. 90% itu organik Iya memang dari iya netizen kita sendiri? iya, betul digerakkan Heeh, oleh percakapan-percakapan organik dan tadi sih sebenarnya kan luar biasa sekali ya dalam mhm, tempo waktu yang sangat singkat meraih 342 340, juta mhm audiens mhm. dan 171 juta engagement tuh sangat luar biasa sih. Iya. Lalu juga kan kalau misalkan kita ngomong soal emotionnya sendiri, Mhm tadi kan, Tanya ini bilang ada salah satu joy. Cuma kalau tadi saya baca dari datanya, dari teman-teman di DIR sendiri, ini emosi yang bisa disimpulkan tuh ada, yang didominasi adalah anticipation, trust, dan juga joy tadi. Kalau kita melihat dari 3 emosi ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil nih Teh, dari 3 emosi ini? Sebenarnya anticipation itu tetap menjadi emosi yang paling Mhm, tinggi ya, karena, di situ menunjukkan adanya tingginya juga nih tingkat penasaran publik, ini siapa oke. sih yang pertama memunculkan adanya lagu ini, kemudian juga siapa sosok pembuat lagunya, kemudian, publik sebelum itu ditanggapi oleh Pak Bahlil, mereka sangat penasaran, Oke. ini responnya Pak Bahlil kira-kira gimana ya? Apakah beliau akan marah? Apakah beliau misalnya akan, menindaklanjuti ini Mhm. sampai ke penegak hukum dan lain Iya sebagainya? iya. Ternyata itu tidak gitu. Sangat santai ya? Sangat Heeh. sangat santai dan malah mengapresiasi kepada Mhm. siapa pembuat lagu Yang ini membuat dan lagu itu ini. dianggap sebagai inovasi dan kreativitas. Mhm mhm mhm. Dan itu menurut saya di era demokrasi hari ini, di mana di situ kan ada freedom of speech and freedom of expression itu sangat Mhm. dihargai oleh Pak Oke. Bahlil. Jadi, kelanjutan tren dari MBG ini, lagu MBG ini, ada juga kan bikin lagi tuh netizen, Ya, yang heeh. semua bank-bank itu pokoknya ada Pak Ada Bahlil gitu iya kan. iya itu saya lihat juga yang itu. Ya Heeh itu heeh heeh. juga menjadi penasaran juga sih bagi publik, dan ini menjadi satu hal yang memang di tengah hiruk-pikuk politik yang amat sangat Lagi bikin dinamis penat banget, sekali, iya. adanya hal ini tuh Mhm. menjadi hiburan, menjadi, having for fun gitu bagi netizen kita Mhm terutama di media sosial. Karena mhm. setiap kali muncul kan yang bikin emosi kita gerah, marah gitu, tapi tiba-tiba My Little Bolu Ketan Polukotan semuanya. ini mencuri perhatian banyak orang, Betul banget. belakangan ini. Dulu juga kan, di sini dari word cloud-nya sendiri kira-kira, narasi yang terbentuk tuh apa Teh? Kalau misalnya kita lihat dari word cloud yang di fenomena, kasus lagu MBG ini sendiri Teh? Sebenarnya kan yang paling tinggi, Mhm, Pak Bahlil, oke. kemudian gantengnya itu, Gantengnya, oke. ganteng, terus kemudian juga MBG, tentu Mhm saja viral bolu ketan. Ini menjadi, perhatian publik karena kata-kata ini tuh menjadi, hiburan digital gitu mhm. ya, daripada isu-isu politik yang serius. Lalu yang sebenarnya cukup viral juga ketika ada konten juga dengan Raffi Ahmad kan, Oh ya, oke. ya Nah, kan, konten Landing yang di itu, Mekah dan lagi di itu, muka, betul. betul-betul
mendapatkan respon juga yang cukup tinggi Mhm. juga, terutama memang ini memperlihatkan, apresiasi, Mhm. kreativitas, inovasi, dan lucu, unik Lucu gitu, ya. lucu, unik. Mhm mhm. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kenapa lagu ini menjadi viral banget selain tadi easy listening gitu yang Mhm. kemudian menjadi top of mind-nya publik, Mhm. kita juga mungkin pernah ya berkaca kalau ke pemilu 2024 kemarin itu kan Mhm. yang, "Oke gas, oke Oke gas." gas, iya. Itu Itu jadi juga. ramai juga gitu Mhm. ya, dan itu juga sama jadi top of mind di publik juga, cuman apa yang membedakan, Mhm. kalau di lagu Oke Gas itu Mhm. betul-betul di-create kan Iya itu oleh yang tim di-create oleh tim kampanye, kampanye, betul. kemudian mereka dibuat, sengaja Mhm. diviralkan. Kalau ini tuh bener-bener genuine gitu dari Genuine. netizen, Heeh. pembuat kreativitas dan inovasi, kemudian Mhm. ramai di media sosial, Heeh. diulang-ulang, dan itu kan Mhm. diamplifikasinya betul-betul Mhm. amplifikasi yang bukan Mhm. robot, oleh Iya, human oleh lagi human. gitu. Karena ini mungkin Teh, sorry, karena kan memang kalau yang saya dengar itu kan memang lagu ini kan sebenarnya dibuat dari komen-komen netizen Betul, terhadap Pak Bahlil di YouTube yang netizen. di-create jadi sebuah lagu. Jadi Iya. bisa dibilang nggak kalau bahwa, caranya itu yang mengambil komentar-komentar itu menjadi nilai yang menambah nilai genuine tadi dari konten ini juga ya, Betul, berarti ya? betul, betul. Dan sebenarnya itu tadi sih yang membedakan dengan pemilu 2024 Iya, kemarin itu, mhm, karena itu kan di-create, di-create sama ada agenda setting ya, kalau ini mhm, tuh bener-bener, punya naturalisasi dan ini iya, bener-bener mhm, genuine gitu. oke. Eee, Berarti juga ini kan kalau saya lihat dari datanya ini kan, di tanggal 28 dan 30 Mei ini juga cukup tinggi ya Mhm, percakapannya. betul. Kalau melihat data seperti itu di 2 tanggal tadi, apa sih kira-kira yang bisa jadi trigger-nya gitu loh, bahwa pembicaraan ini tuh dia bisa Mhm. spiking setinggi itu di Ada tanggal 3 2 hal tanggal? sebetulnya. Yang Heeh, pertama itu adalah kebutuhan hiburan ya. oke, Jadi publik kebutuhan melihat, hiburan ya. netizen melihat bahwa, lirik absurd ini tuh Mhm, menciptakan, efeknya tuh yang lucu gitu. mhm, Yang lucu oke. kemudian disukai juga oleh, bahkan para pengamat politik Iya, juga saya melihat heeh, banyak banget yang banyak yang komentar nyanyi juga, lagu itu iya, kemudian juga, bikin mhm, konten-konten yang seru-seruan terkait dengan itu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan kebutuhan sosial. Jadi, ketika orang ikut menyanyikan lagu itu menjadi bagian dari tren gitu. Kalau oke, kita lihat mungkin ini masuk ke dalam kategori FOMO gitu, iya, iya kan? mhm mhm, Dan ya sekarang memang di mana-mana ya udah yang tren lagunya lagu itu gitu. Bahkan mhm, anak-anak, yang yang di sekolah. sekolahan aja mereka nyanyinya bener-bener lagu Oke, itu. lagu itu Kemudian juga. itu yang terakhir adalah, kebutuhan identitas karena Oke. ada kesan bahwa memang, ya hari ini tuh, yang membuat video itu memberikan kesan sebenarnya, ini tuh menjadi banyak pengguna kemudian membagikan Mhm. lagi lagunya tanpa peduli bagaimana konteks politiknya. Kan orang anak kecil tahu nggak bahwa ini adalah satir, Iya bahwa ini sebenarnya kritik terhadap MBG, iya, bahwa ini sebenarnya ya kan hal-hal kayak begitu mhm sebenarnya, ya ada juga yang kemudian netizen kita yang bilang, "Ini tuh bahaya loh." mhm Ketika ini mhm. misalnya terngiang-ngiang terus teramplifikasi dan terus dinyanyikan gitu. Iya, Ya kalau enak dinyanyikan kenapa gitu kan itu mhm banyak mhm. banget kontroversi kontroversi Iya iya, percakapan netizen itu. Cuman memang, ketika orang menyanyikan atau kemudian ketika orang membagikan My Little Boluketan, itu mhm mereka tidak peduli apakah ini konteks politik, kepentingan mhm. politik dan lain sebagainya, mereka betul-betul ini bahwa kebutuhan untuk hiburan Kebutuhan aja. hiburan ya Betul, berarti? makanya itu di beberapa hari, 1 minggu inilah ya, itu Mhm betul-betul atau 5 hari ini betul-betul memang itu menunjukkan, tingkat percakapan yang sangat signifikan sih di seluruh platform mhm. sosial media, terutama Instagram dan TikTok. Nah, kalau Instagram sama TikTok sendiri ini kan, cukup tinggi juga ya, karena kalau untuk kayak Instagram aja tuh kontribusinya tuh ada kalau nggak salah sekitar 15 ribuan lebih ya, percakapannya. Bisa dijelaskan gitu Teh, kenapa lewat Instagram dan TikTok ini yang justru, paling tinggi? Apakah karena semata memang video ini berasal dari sana atau mungkin ada hal yang lain Teh? Sebenarnya ini lebih ke bagaimana teori meme communication sama Mhm, ke karakteristik sosial media itu oke tadi. Karena, ketika di TikTok dan Instagram itu lebih mudah kan clipper-clipper video itu menyebar luas, oke, kemudian juga itu ditanggapi juga oleh beberapa artis ternama ya mhm kan, mhm, kemudian para key opinion leader yang sebetulnya mereka sudah punya followers yang tinggi, pengikut yang cukup banyak. mmm, Nah itu
kalau merujuk dalam konsepnya Richard Dawkins gitu, menjadi lagu yang mudah ditiru dan ini tuh bisa bertahan lama gitu. Mhm. Dan ini kenapa lebih mudah replikasi dan menyebar, karena pertama, videonya tuh pendek. Orang Oke. kan cuman hanya, sampai My Little Bolu Ketan tuh cukup pendek kan, Mhm mhm. kurang dari 1 menit 1 menit. lah gitu. Mhm. Kemudian lucu, ya absurd absurd, Mhm. kemudian mudah di-remix dan mudah juga untuk dijadikan sebagai sounds Sound. terutama di TikTok ya. Mhm. Jadi di TikTok tuh memang dengan Instagram itu menjadi percakapan yang paling banyak dan lebih banyak juga diamplifikasi di 2 platform sosial media itu. Mhm. Kemudian yang ketiga ada di Mhm. YouTube gitu. Mhm. Dan ini tidak membutuhkan pengetahuan politik apapun untuk menikmatinya, orang ya udah menikmati aja gitu, Menikmati terkait dengan absurdnya hal ini. ini, lucunya Betul, lagu ini aja berarti ya, hanya karena sekedar itu ya? sebenarnya sosok Pak Bahlil itu dianggap sosok yang, dekat dengan komunitas digital. Oke, Dengan netizen gitu. iya iya. Meskipun orang ya mungkin nggak tahu juga ya kapan Mhm. juga ketemu dengan Pak Bahlil, tapi menganggap bahwa ketika ini disandingkan dengan nama Pak Bahlil Mhm. gitu, itu jadinya konten lucu, jadinya Mhm. konten yang sebenarnya jadi naik juga tuh, jadi rating sentimen Mhm positif mhm. juga kan untuk Pak Bahlil. Bener. Dan tadi saya ketemu sih dengan staf Mhm. susnya kan. Mhm. Di ESDM gitu. Memang Pak Bahlil ini dari sejak aktivis katanya, beliau tuh berorganisasi, Mhm. kemudian juga sering dikritik dan Mhm. beliau ya udah santai aja dengan adanya kritik yang terjadi. Ah, Jadi oke. sempet gak sih waktu itu kan ada yang bikin tuh meme-meme Mhm mhm. viral kan, Iya. kayak misalnya tata cara berwudu dengan etanol, Mhm. hikmah Iya iya. mengelola Heeh tambang heeh. dan lain sebagainya. Heeh. Dan itu ada yang kemudian melaporkan ke Mhm. Mabes Polri dan justru malah Pak Bahlil yang, Mmm. melarang ini tidak perlu untuk dilaporkan karena Mmm. ini sebenarnya bagian dari freedom of speech and freedom of expression. Jadi luar biasa sih. Karena Jadi tidak mhm, semua pejabat publik tuh mau dikritik gitu. terbuka dengan Iya, kritik seperti itu ya. betul. Juga berarti ini terakhir Teh, sebelum kita ganti topik, ini pertanyaan terakhir. Kalau dari Teh sendiri dan teman-teman di Deep Intelligence Research sendiri, melihat nggak, indikator-indikator apa saja dari fenomena ini yang memang akhirnya tuh membuat, lagu ini gitu bisa mencapai menjangkau audiens secara luas di sosial media itu ada indikatornya apa aja Teh? Pertama memang ini menjadi propaganda modern. Propaganda Jadi kalau modern ya? dulu kan kita Mhm. mengenal propaganda yang klasik ya, Mhm. bagaimana pembentukan opini publik gitu ya, Iya. itu melalui hal-hal yang sebenarnya klasik. Tapi hari ini tuh, fungsi propaganda itu sudah mulai bergeser dari yang tadinya klasik itu betul-betul sekarang tuh modern gitu. Mhm. Dan ketika lagu ini dibuat gitu, dalam ilmu komunikasi itu, propaganda itu memang lebih efektif ketika dia berbentuk hiburan, Mhm. dia berbentuk musik, berbentuk humor, Mhm. berbentuk meme dan mengikuti tren digital. Oh berarti kalau propaganda itu berarti akan lebih mudah Betul. dijangkau sama publik ketika dia bentuknya itu bisa dibilang tidak terlalu serius begitu Teh ya? Betul, iya, Oke dan oke. itu bisa mencakup seluruh segmentasi. Jadi Oke. kalau kita Mhm lihat mhm. di big data, deep intelligent research ini, Pak Bahlil itu, paling banyak misalnya ya ada, dari demografi usia ada dibicarakan di rentang usia berapa gitu. Itu dari mulai, rentang usia 21 sampai dengan 25, Mhm. kemudian 26-30, kemudian 26, 30, 31-35, 31, 35. 36-40 dengan 41 sampai dengan 45 sebarannya hampir merata. Oke. Meskipun memang kalau kita lihat dia ada di paling tinggi usia 26-30, kemudian 36-40 sama 21-25. Jadi Oke. kalau dia maju di Mhm. pemilu 2029 nanti itu Mhm. sudah ada Udah jadi dalam modal. top of mind publik. Iya Ya iya tidak iya. perlu lagi capek-capek Nggak buat perlu capek-capek kampanye karena orang kampanye udah terlalu keras mengenal who karena is udah Pak Bahlil gitu. iya, oke. Dan ini Mhm. kalau kita lihat dari followers gendernya, kan biasanya lebih banyak nih misalnya Mhm. dibicarakan oleh laki-laki nih, Mhm. dibicarakan oleh perempuan, ini 50-50. 50-50. Bisa lihat Mas Heeh. Kris, jadi Mhm. 50% laki-laki dan 50% perempuan, luar biasa kan? Luar biasa ya Semua maksudnya heeh. gender tuh masuk dan semua lintas batas generasi.